Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali lagi bersama saya pada pembahasan struktur data episode 3 dengan bahasa pemrograman Python. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang stack. Oke, langsung saja pada pembahasan singkat tentang stack. Nah, apa itu stack? Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Nah, lalu prinsip stack sendiri itu bersifat LIFO atau kepanjangannya last in first out. Nah, artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang keluar terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman bisa membayangkan stack itu prinsip kerjanya itu LIFO itu seperti tumpukan sebuah buku. Jadi ada tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3, terus tumpukan 4 gitu. Nah, ketika teman-teman ingin mengambil buku di tumpukan 1, teman-teman nggak bisa langsung mengambilnya. Jadi teman-teman harus mengambil tumpukan buku yang ada di atasnya terlebih dahulu gitu. Nah, kurang lebih prinsip LIFO itu seperti itu. Nah, karena itu di sini ada catatan tidak memungkinkan pada stack itu dilakukan akses acak. Karena apa? Karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu. Jadi secara urut dari atas terlebih dahulu gitu. Nah, oke, seperti itu kurang lebih. Nah, mari lanjut pada operasi yang ada pada stack. Yang pertama itu ada pop, yaitu operasi untuk menghapus elemen atau untuk mengambil elemen gitu. Nah, lalu push yaitu operasi untuk menginput atau memasukkan elemen ke dalam stack atau tumpukan. Lalu operator isempty yaitu digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan itu kosong atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu operasi pick, itu untuk mengetahui data teratas dari tumpukan tanpa harus menghapusnya atau tanpa harus di pop gitu. Oke. Nah, mungkin sekian materi singkatnya. Jadi kita langsung saja praktek dalam membuat stack. Nah, oke. Nah, di sini aku udah membuat file yang bernama stack. Terus ini udah membuat stack juga. Tapi kita coba membuat stack dari awal supaya lebih jelas lagi. Oke. Nah, langkah awal dalam membuat stack itu yang pertama itu inisiasi stack. Nah, untuk inisiasi stack itu yang pertama itu nama stacknya terserah teman-teman mau menamainya apa, tapi di sini aku menamainya tetap stack gitu ya, biar nggak bingung. Nah, terus seperti ini susunannya. Nah, juga nanti teman-teman bisa nambahkan elemen awalnya di dalam stack seperti ini, ataupun nanti di kosong tidak ada elemen awalnya juga bisa. Nah, terus langkah keduanya untuk operator pop atau untuk memasukkan elemen. Nah, untuk input elemen itu menggunakan operator datapen. Jadi formatnya itu nama stack kalian terus datapen terus nilainya gitu. Nah, misal aku mau input nilai 5 atau 4.
hapus saja ya teman-teman biar cepat. Nah, di sini aku coba input nilai 4, 5, dan 6. Nah, coba kita tes apakah input kita sudah berhasil atau belum. Oke, udah selesai. Mari kita tes. Kita run. Nah, ini ya teman-teman. Jadi buat inisiasi awal tadi kita nyantumin nilai awal 1, 2, 3, nilai stack sebelum input. Terus kita tadi input nilai 4, 5, dan 6. Nah, ini sudah masuk ke dalam stack. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk menginput sebuah elemen itu formanya seperti ini. Jadi nama stacknya, terus data pen, terus nilainya. Oke, terus bagaimana kalau mengambil nilai atau pop? Oke. Nah, dalam mengambil elemen ini jadi ciri khas dalam stack. Kalau stack itu mengambil elemennya dari urutan yang terakhir, jadi nilai input yang terakhir diinputkan itu jadi yang pertama keluar. Nah, kalau di queue itu nilai elemen yang masuk pertama kali itu juga pertama kali keluar. Jadi ini jadi ciri khas struktur data stack. Nah, terus gimana caranya kalau kita mengambil nilai elemen yang terakhir diinputkan? Nah, sementara kalau input nilainya banyak, kalau kita tidak mengetahui nilai indeksnya kan juga bingung kalau menggunakan operator remove yang kemarin-kemarin sudah kita pelajari. Oke. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan operator pop. Nah, caranya formatnya itu nama stack kalian terus dot pop. Nah, seperti ini cuman simple. Oke, kita coba pop 2 kali. Jadi ini kita ambil nilainya 2 nilai terakhir yang diinputkan. Jadi harusnya nilai 6 dan 5 itu hilang. Oke, coba kita tes. Oke, kita run. Nah, ya bisa dilihat nilai stack setelah pop itu 1, 2, 3, dan 4. 5 dan 6 nya hilang. Nah, jadi itu ya teman-teman. Buat input itu formatnya stack.append terus nilainya. Terus untuk mengambil elemen itu stack.pop terus ya seperti itu. Nah, ini yang untuk dalam pembuatan stack itu 3 hal yang penting, yaitu inisiasi, terus input, terus mengambil elemen. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi ini merupakan dasarnya, mudah, tapi
sangat penting sebagai dasar kita buat berkembang lebih lanjut dalam struktur data. Nah, mungkin itu saja dalam video kali ini. Terima kasih udah gabung. Sampai jumpa